Perusahaan ya, tapi saya menemukan titik ternyaman saya adalah menjadi guru. Karena yang pertama, saya sangat manusiawi. Ini saya tidak pernah lembur kalau di sini, beda kalau misalnya kerja di perusahaan. Lalu yang kedua, saya juga senang untuk berbagi ilmu karena sebelumnya saya juga pernah menjadi asdos ketika saat berkuliah, dan ketika saya mengajar anak SMA lagi, saya jadi tergerak dan lebih nyaman untuk mengajar dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Terima kasih Bu Vera. Untuk Bu Pres, motivasi Anda untuk menjadi guru apa? Cuma satu jawabannya, pengen transfer ilmu. Kalau motivasi punya Pak ini ya, Pak Eko ya? iya. Saya berdiri atau duduk nih? Duduk aja. Duduk aja ya. Karena lebih keakraban kita tuh lebih anak dan ayah ya. Oke. Selamat siang semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir tadi pagi ya karena harus ada tugas di tempat lain. Dan tadi udah disusul Pak ke atas Pak. Maaf saya makan dulu gitu Pak. Kalau pingsan kamu mau makan saya kan kata. Oke. Apa yang harus saya sampaikan ini ya? Kaitannya dengan apa ini ya? Motivasi gitu ya. Kalau motivasi sih udah sering saya ya. Terutama kaitannya dengan tanggung jawab kalian. Hakikatnya apa sih seorang pelajar itu? Bukan hanya duduk manis, diam, dengerin, selesai, pulang. Bukan itu. Yang saya minta kalian itu adalah ada progres report ya. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Itu proses pembelajaran, ya. Di sini kami itu sebagai mediator, itu loh ya. Nah, ya, betul. Kalau tadi Bu Vera katakan dulu pernah kerja di pabrik, itu pekerja. Pekerja pulang tepat waktu, itu pekerja, benar Bu ya. Lewat dari jam itu hitungannya adalah lembur. Kalau sekarang Bu Vera statusnya adalah sebagai pendidik. Makanya ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa.
Ya, demi siapa? Demi kalian. Kita jangan salah loh, kita pulang bukan berarti kita leha-leha udah tidur ya kayak kamar bahan, bukan. Kita masih mikir besok apa nih harus kita sampaikan pada kalian. Kita masih bikin soal sampai larut malam. Tapi anak-anaknya jawabnya salah-salah. Benar nggak? Benar nggak? Iya, jadi karena sakitnya tuh di sini gitu loh. Kita udah bikin soal, udah berbagai macam sampai soal yang tipenya adalah tipe soal HOTS, tapi anak-anak jawabnya cap cip cup, pemain cup, pasrah tidak kayak gitu. Ya, cap cip cup menang cup, udah lari di atas genteng. Kata Pak Matno itu, zamannya Pak Matno dulu lah, kecil-kecil lagunya itu ya, sama lupa gitu ya. Nah seperti itu ya, saya minta tolong, jadi momen seperti ini. Saya minta walaupun kita udah lewat ya, tapi masih terasa lah suasana Hari Guru. Kalian harus ini loh, apa namanya, kan saya pernah mengatakan kepada kalian, kalau kalian menghargai saya atau menghargai guru, guru pun akan lebih menghargai kalian. Tapi kalau kalian tidak menghargai kami, nah, saya kan pernah nanya ke kalian ya, lebih baik ditegur atau dicuekin sama saya? Lebih ditegur. Kalau ditegur artinya saya masih perhatian, masih sayang sama kamu. Tapi kalau saya udah masa bodoh, bodoh amat Pak. Sampai saya pernah melakukan itu, saya pernah satu kelas saya lakukan itu ya. Tapi apa terjadi mereka? Minta maaf. Sejadi-jadinya mereka nangis. Mohon maaf Pak, apa yang kami lakukan. Saya bilang enak nggak? Enak Pak. Lebih enak ditegur. Artinya Bapak masih perhatian dengan kami. Kami itu jangan salah artikan ya. Ada yang bilang Pak Wiro galak banget ya. Bukan galak, bedakan galak dengan mendisiplinkan. Apa jadinya kalau kalian nanti tidak disiplinkan oleh kami? Ketika kalian nanti keluar dari sini, kalian bergaul dengan di masyarakat, bergaul di teman-teman nanti kalau mau lanjut mau kuliah, kalau kalian tidak disiplin, tidak punya tanggung jawab, saya yakin kalian banyak musuh nantinya. Tidak akan dihargai oleh para tetangga. Pak Mato nih udah makan asam garam di dunia ini ya, per RT-an kali ya, udah paham banget dengan warganya yang bagaimana kompleks banget permasalahannya. Jadi jangan menganggap Pak Mati masalahnya hanya di sekolah. Pulang ke rumah puyeng dia. Benar, Pak Eko juga sama tuh. Dulu Pak Osman juga sepuh. Jadi jangan memandang kita di sebelah mata. Kita ini selain juga pendidik, kita memiliki latar belakang profesi lain, bisbon, politikus handal. Kalian boleh belajar dari dia. Iya, jangan hanya sekedar kenal doang sama bisbon, jangan. Ya, belajar dari bisbon. Apalagi mem itu, orang perhotelan. Ya, orang perhotelan. Paham, jadi saya dulu orang pabrik tadinya pernah kerja di bukan pabrik ya, saya berusaha di marketing pernah, jadi kolektor pernah, tapi bukan kolektor mata elang ya. Bukan kolektor yang nabinya pakai kekerasan, bukan. Saya udah level ya, kolektor yang resmi gitu ya, pakai name-tag, ID card, jadi resmi. Jadi bukan kolektor yang abal-abal nggak jelas gitu loh. Jadi ya, jadi kalau dikatakan tadi Bu Vera bilang kenapa kok bisa jadi seorang pendidik, saya pun tanpa saya perkirakan tidak ada cita-cita sedikit pun saya ingin menjadi seorang guru. Mungkin sebagian sudah pernah saya cerita di depan kelas gitu loh. Ya. Tahun guru cagur ya, jadi cagur itu tahun guru ya, Kiki Saputri ya, itu pernah jadi guru. Tapi ya apapun itu profesinya yang penting halal ya. Apakah kalau ditanya Bapak sekarang menjadi seorang guru apakah enak? Tidak, banyak suka dukanya. Mungkin kita sudah banyak meluluskan mungkin ratusan, mungkin kalau Pak Mato mungkin udah ribuan kalau Pak Mato ya. Pak Mato ini jadi guru itu bayangkan belum lulus SMA-nya ya, belum lulus atau udah baru lulus ya, baru lulus SMA udah jadi guru, bayangin dipercaya oleh yayasan ngajar. Dan itu kayak di jurusan dari temannya Pak ya, ngajar. Gua nggak punya apa-apa, nggak punya basic apa, nggak punya pengalaman apa. Tapi sekarang, siapa yang nggak tahu? Pak Mato kalau ngajar nggak pakai buku, semua udah di sini. Jadi kayak apa? Kayak kamus. Makanya kalau diberi gelar di Pak Mato guru terjenius. Serius, saya banyak belajar dari beliau. Ya, saya belum sampai seperti itu, saya masih lihat buku. Karena sama-sama belajar.
Kami bukan dewa, kami bukan orang yang super, bukan. Kami bukan hero, bukan. Kami hanya seorang pendidik, sama seperti kalian makan nasi, ya, minumnya air mineral biasa. Gitu. Kami juga punya hati, karena kami bisa kecewa, kami bisa kesal seperti itu. Jadi jangan berpikir Bapak sabar Pak ya. Sabar itu ada batasnya ya. Karena kalau sabar Pak dari kemarin sudah sabar. Jadi artinya saya minta ke kalian lebih baiklah ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu baru namanya ada proses pembelajaran gitu loh ya. Hari ini saya perhatikan dengan besok sama saja. Hari ini kemarin begitu stuck di tempat. Ya. Itu yang baru namanya pelajar. Ya. Pelajar itu dari kata dasarnya apa? Ajar. Ya, ajar, ya, diajar. Pendidik dari kata didik. Antara ajar dan didik itu korelasinya kuat. Bayangkan aja, ada guru nggak ada siswanya, apa yang terjadi? Begitupun ada siswa nggak ada guru, tapi itu ada ikatan dengan batin ya. Nah, jadi artinya di hari guru ini kami minta kalian ini lebih kepada bukan hanya sekedar happy, gembira, bukan itu yang saya minta. Merenung kalian itu apa yang sudah saya berikan kepada guru, apa yang sudah saya berikan kepada sekolah ini. Minimal saya tidak merugikan, minimal saya tidak mengecewakan. Pernah dengar nggak ada istilah begini? Kalau saya punya prinsip begini, ya. Sebisa mungkin, semampu mungkin, kalau kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai, kalau bisa nih, jangan bikin dia sampai menangis. Itu, ya. Nah, itu tolong diingatkan. Begitupun kalian, jangan sampai bikin guru itu kecewa. Ya, di mata kami itu kalian adalah anak-anak kami di sini. Di rumah kalian aja, kita punya anak kandung, tapi di sini adalah sama kalian. Saya tidak pernah membeda-bedakan siapa, si A, si B, C, nggak pernah. Kemarin ada yang nyeletuk. Oh ditanya itu mulu, saya nanya itu karena dia jarang hadir gitu loh. Bukan berarti saya tuh spesialkan dia, bukan. Semua sama di mata saya. Ya. Sama, mau laki-laki perempuan kalau itu salah, saya tetap tegur. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian, itu mungkin hanya sekedar motivasi dari saya. Barangkali kalau saya salah kata, mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak Wirahadi. Apa motivasinya untuk menjadi guru? Ditanya hanya motivasi ya. Oke. Izinkan saya lepaskan masker ya. Udah sumpah dari tadi bolak-balik turun naik tangga dipanggil sama yayasan. Oke. Kalau untuk motivasi sih singkat ya. Hanya mencerdaskan anak bangsa. Itu. Kalau dari tadi dilihat ya, semua guru-guru sudah memberikan sedikit pandangan mereka untuk kalian. Saya di sini hanya untuk memberikan sedikit ya, perlu kalian juga pikirkan. Kita andaikan sebuah timbangan. Timbangan gunanya untuk menimbang supaya kadar dari dua sisi itu bisa rata. Lalu yang ditimbang ini emas. Saya tentukan zatnya emas. Kalau kedua-duanya dijual, apakah nilainya sama? Timbangannya juga emasnya. Nilainya sama nggak? Sama? Kok diam semua nih? Tidak, ya. Pasti yang lebih murah timbangannya dong. Ya kan? Yang lebih berharga emasnya. Karena itu sudah ada di pikiran kita. Semua manusia yang ada di dunia ini, bahwa yang namanya emas itu logam mulia
yang lebih berharga daripada timbangannya. Timbangannya mungkin saja hanya kuningan atau besi ya. Tapi mana yang lebih berharga kalau dilihat dari kegunaannya? Anggaplah emas itu adalah kalian, timbangan itu adalah guru. Di sini guru bertugas menimbang kalian semua, artinya membuat sosok pribadi kalian masing-masing untuk mencapai apa yang akan dicapai nantinya buat kalian pribadi masing-masing. Karena kalian semua tidak sama. Nggak semuanya di sini akan menjadi seorang dokter ya, tidak kan? Pasti ada beberapa yang menjadi seorang dokter. Ada beberapa nanti menjadi seorang politikus. Ada beberapa menjadi seorang trader. Nah, di sini guru bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing kalian. Beda loh. Beda ya, mendidik beda, mengajar beda, membimbing berbeda. Mengajar kalian ilmu yang kalian dapati setiap hari, itu mengajar. Mendidik pribadi kalian, sikap kalian. Membimbing supaya kalian mendapatkan apa yang benar, yang sesuai dengan norma-norma. Perbedaannya. Jadi kami semua di sini bertugas untuk menimbang kalian, mengukur kalian untuk bisa mencapai apa yang kalian ingin capai nantinya. Menjadi seorang guru seperti kita semua saat ini, ya. Menjadi apapun kalian nantinya, semoga apa yang sudah kita semua di sini lakukan untuk kalian berbekas, ya, terpatri, ada dalam pikiran dan hati kalian. Karena tugas kami tidak hanya mengajar, tapi mendidik, juga membimbing kalian supaya apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan tercapai. Dan itu semua bisa membanggakan baik untuk kalian pribadi, orang tua, dan kita sebagai guru. Kita di sini tidak menjadi apa-apa hanya sebagai guru, dan kita bisa melihat kalian menjadi dokter yang handal, kalian menjadi seorang arsitek yang handal, kalian menjadi pemimpin yang handal. Itu kebanggaan kami, itu kebahagiaan kami. Oke, sekian dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Korea. Halo. Oh iya, buat disclaimer aja, kita memiliki beberapa pertanyaan yang wajib dijawab oleh semua guru. Jadi kalau Anda merasa bosan, kami mohon maaf, kami sudah berusaha sebisa mungkin agar kalian tidak merasa bosan. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, boleh untuk para guru untuk menjawab. Kira-kira siapa sih murid favorit para bapak atau ibu guru selama mengajar kita? Dimulai dari Pak Wira dulu, boleh kali ya? Favorit ya? Semua favorit saya, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Oke. Saya sendiri, ada saya di sini, tapi ada kalian. Karena ada kalian dan bapak kalian adalah kawan-kawan bapak, teman-teman bapak. Ya. Namun tetap
dalam dunia pendidikan ada guru dan ada murid. Jadi kita harus bisa membedakan bagaimana pergaulan kita di kelas dan bagaimana pergaulan kita di luar kelas. Ya. Saya Bapak sering ngajak kalian ke tempat-tempat tertentu, kita nggak sekat. Nggak ada guru, nggak ada murid, kita belajar bersama. Dan saking motivasi Bapak dari yang Bapak katakan berbagi ilmu, ya, kalian adalah guru Bapak. Ya, Bapak belajar bisa ke sini karena ada kalian. Oke, itu dari Bapak. Jawaban saya juga sama, semua murid kalian ada di hati saya. Tapi saya suka secara pribadi, ya, teman diskusi saya ketika belajar PKN dari kelas 10, saya suka untuk pemikiran dan kritisnya Steven. Sosiologi kelas 10 ada hati. Kelas 11 itu imbang, ya, punya pemikiran yang sangat baik. Tapi yang sangat responsif itu saya suka banget dengan Reza. Kalau kelas 12 ini berat. Beban. Ya, sangat berat. Beratnya apa? Ya, karena berat aja, jadi sama semua. Gitu. Jadi tetap kalian you are the best lah. Dari itu murid favorit itu yang super bandel, super ngeyel. Ya semua sama sih di mata ibu, cuma karena ini bilang favorit karena mereka ini yang sering kan ibu tegur sampai kadang marah-marah, ada yang sedikit galak. Inisialnya apa? Inisial kamu. Janganlah. Kelas 10. Enggak, kelas 10 masih baik-baik. Ya itulah kalau kalian tanya murid favorit ya, yang males, yang dikasih tahu susah ngeyel, nah itu yang favorit tadi. Untuk murid favorit saya dari kelas 10, 11, 12 IPA. Tapi terutama murid-murid favorit saya adalah 10 IPA karena saya ada wali kelasnya. Jadi saya lebih sayang sama kelas 10 IPA ya. Dibanding kelas 11 sama 12. Apalagi 12, saya pusing. Rasanya tiap kali saya main skip aja kalau belajar anak kelas 12 IPA. Tapi mau nggak mau saya harus masuk bagian muka gitu lagi gitu lagi. Saya harus banyak berdoa kayaknya untuk anak kelas 12 ini. Perlu dilakukan perdoaan mem. Kalau kelas 10, 11 ya aman. Ya walaupun kadang masih suka ada sedikit bandelnya, masih berani untuk nyontek, apalagi katanya saya guru tergalak tapi masih berani untuk nyontek dengan handphone, itu luar biasa. Walaupun nyontek dari handphone, mata saya nggak ngeliat ke orangnya, saya tahu banget siapa yang nyontek. Jadi
Untuk orang yang menyontek dari handphone kemarin, saya pastikan nilainya 0. Jadi nggak ada untuk remedial atau apapun, saya sudah pastikan nilainya 0. Kalau kelas 12 sama kayak Bu Vera bilang, setiap masuk kelas harus banyak-banyak berdoa. Karena rambut saya langsung naik-naik, apalagi ngeliat tingkah lakunya. Saya paling nggak bisa ngeliat baju berantakan kayak David, Jordan. Rasanya kalau tangan itu mau bawa gunting, terus saya gunting. Iya, biar makin bagus. Itu kan yang kalian minta. Nah, cukup sekian. Kalau buat saya semua sama, tidak ada yang favorit. Cuma perbedaannya satu perlu diperhatikan lebih serius, yang satunya setengah-setengah. Karena saya sudah percaya kalau dia pribadi bisa lebih baik. Yang satunya saya perhatikan tidak perlu terlalu lebih sesama karena anak tersebut sudah bisa dibilang oke, begitu. Jadi tidak ada yang favorit buat saya, semua sama di mata saya. Khususnya yang kelas 3 ini ya, kelas 12 ini ya. Begini loh, saya di kelas 10-11 itu mengajar, benar-benar mengajar. Tapi di kelas 12 saya yang jadi muridnya, mereka yang mengajar. Oke Kak, mereka saya suruh buat rencana pembelajaran, saya suruh buat materi pembelajaran, saya suruh juga mereka mengajar di depan kelas. Jadi itu pembelajaran buat anak kelas 12. Kalau yang 10-11 mau juga nanti kapan-kapan bisa saya buat seperti ini. Oke, semuanya favorit buat saya.